pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Kira-kira ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah resmi cabut 4 IUP di Raja Ampat. Nadiem Makarim bantah adanya korupsi laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Ya pemirsa, informasi yang pertama datang dari Papua Pegunungan. Jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini melakukan kunjungan kerja ke Kenyam Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 7 Juni 2025. Acara ini berlangsung dengan pengamanan yang ketat. Jadi sebanyak 9 personil polisi wanita dari Operasi Damai Kartens 2025 turut diterjunkan untuk memperkuat pengamanan VVIP dalam agenda tersebut. Kehadiran 2 menteri kabinet di wilayah yang selama ini menjadi fokus perhatian pemerintah pusat mendapat pengawalan penuh dari aparat keamanan. Poluan yang dilibatkan dalam pengamanan tidak hanya menjalankan tugas di lapangan, tetapi juga mendukung secara aktif kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengamanan lokasi hingga interaksi langsung dengan masyarakat. Keterlibatan para polwan ini menjadi bagian dari strategi Operasi Damai Kartens dalam menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan mendukung pelaksanaan program pemerintah di Papua. Peran mereka menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap operasi keamanan di daerah prioritas pembangunan nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Kenyam berjalan aman dan tertib. Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat berlangsung solid, menjadikan kunjungan 2 pejabat tinggi negara ini sukses tanpa hambatan. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Duga, menandai keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan menjaga stabilitas di wilayah Papua Pegunungan. Dari Duga, Papua Pegunungan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya dari Kementerian Agama terkait evaluasi layanan haji. Jadi Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyampaikan permohonan maafnya atas berbagai ketidaknyamanan yang dialami jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif saat konferensi pers di kantor Daker Mekah pada Sabtu 7 Juni 2025. Permintaan maaf ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan termasuk kendala teknis yang terjadi saat penggerakan jamaah dari Musdalifah ke Mina pada puncak ibadah haji. Kemacetan panjang yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 yang menyebabkan keterlambatan bus pengangkut jamaah, sehingga banyak jamaah memilih berjalan kaki menuju Mina. Kemenak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji. Upaya perbaikan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, termasuk penyiapan skenario darurat guna mengantisipasi potensi hambatan saat masa-masa krusial ibadah. Pemantauan langsung oleh pejabat tinggi Arab Saudi terhadap pergerakan jamaah Indonesia menjadi bagian dari langkah evaluatif yang tengah dilakukan. Kemenak berharap seluruh proses ibadah jemaah haji Indonesia tahun ini tetap berjalan dengan lancar dan memberi pengalaman spiritual yang khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Raja Ampat ini masih menjadi perbincangan hangat. Jadi para pengguna sosial media ini mengunggah dan membuat tagar #Save Raja Ampat. Nah, untuk menindaklanjuti hal itu, pemerintah resmi mencabut izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Langkah ini diambil untuk melindungi kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan potensi pariwisata dunia. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan lingkungan dan teknis, termasuk hasil verifikasi di lapangan serta masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kawasan Raja Ampat memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi dan perlu dilindungi. Wilayah ini juga menyimpan keragaman hayati laut yang luar biasa, sehingga tidak dapat dikompromikan dengan kegiatan pertambangan yang beresiko merusak ekologi. Izin tambang yang dicabut tersebut sebelumnya diberikan saat Raja Ampat belum ditetapkan sebagai kawasan geopark. Namun dengan status barunya, pemerintah menilai Raja Ampat lebih strategis untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan dukungan lingkungan yang lestari dan terjaga. Adapun 4 perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara itu, sejumlah IUP lain masih dalam proses kajian dan akan diawasi ketat, terutama terkait implementasi AMDAL, reklamasi, dan pengelolaan kawasan pasca tambang. Pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Saya pikir itu beberapa hal penting yang saya harus jelaskan sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi di awal. Jadi sekali lagi, ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya ini ada event internasional. Jadi Indonesia ini menggelar International Conference on Infrastructure yang mendorong investasi dan kolaborasi global. Nah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini resmi membuka acara tersebut yang mana berlangsung 2 hari dan menghadirkan puluhan negara dan pemangku kepentingan dari dalam ataupun luar negeri. Forum ini menjadi momentum strategis untuk mendorong investasi, kolaborasi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Konferensi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menghadirkan lebih dari 33 negara dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga korps diplomatik dari kawasan ASEAN, Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika dan Amerika Latin. Hari ini kita memulai sebuah konferensi internasional, International Conference on Infrastructure, yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kami, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir. Tadi secara langsung kita bisa menyaksikan prosesi sederhana. Dengan mengangkat tema Sustainable Infrastructure for the Future, forum ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam membangun infrastruktur yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim global. Selain konferensi, turut digelar juga pameran infrastruktur yang menampilkan proyek-proyek strategis nasional untuk 5 tahun ke depan, yang diharapkan mampu menarik minat investor internasional di berbagai sektor seperti transportasi, perumahan, hingga ketahanan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur juga menegaskan acara ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni bahwa pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dan kita juga sampaikan ada tema-tema yang secara khusus akan diangkat. Tema besarnya adalah Sustainable Infrastructure for the Future, karena kita bicara masa depan dengan segala tantangan, termasuk tantangan ekologis, tantangan krisis iklim, yang juga harus direspon secara tepat sesuai dengan harapannya adalah infrastruktur yang punya daya tahan, resilience, tapi juga menjunjung tinggi semangat keberlanjutan, sustainability untuk bumi kita. Dari Jakarta, Syahna Seru, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Weekly Report.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Untuk informasi selanjutnya ini ada terkait menggratiskan sekolah. Jadi pemerintah Kota Tangerang, Banten ini telah menggratiskan biaya pendidikan di 135 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta sejak tahun 2023 lalu. Program yang menelan biaya 40 miliar rupiah tersebut telah dirasakan sedikitnya 10.000 siswa. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya alias gratis, pemerintah Kota Tangerang, Banten telah menerapkannya sejak tahun 2023 dan ini menjadi tahun ketiga. Sebanyak 240 sekolah negeri, 65 sekolah dasar, dan 70 sekolah menengah pertama swasta sederajat di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama telah mengikuti program sekolah gratis tersebut. Melalui program sekolah gratis, Pemkot Tangerang memberikan subsidi kepada sekolah swasta untuk membayarkan mulai dari uang gedung, SPP bulanan, pembelian LKS, biaya ujian hingga ijazah. Di mana 9.030 siswa SD dan 1.550 siswa SMP telah merasakan manfaat kebijakan tersebut dari 2 tahun pelaksanaannya dengan anggaran 40 miliar setiap tahunnya. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan kebijakan sekolah gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kualitas tenaga pengajar guru melalui program tersendiri. Selain itu, melalui program Tangerang Cerdas, siswa kurang mampu akan ditambahkan uang saku sebesar Rp80.000 untuk siswa SD dan Rp100.000 untuk siswa SMP per bulannya. Tangerang ini akan kita jadikan semua sekolah favorit, artinya berkualitas. Nah, guru-gurunya juga yang dianggap guru favorit di suatu sekolah nanti akan kita putar, kita rotasikan ya biar merata, ada pemerataan. Sehingga ada dorongan semangat ya kepada guru-guru yang lainnya untuk memberikan yang terbaik ya, melakukan proses belajar mengajar sehingga kita bisa menghasilkan anak didik yang cerdas. Di sisi lain, Pemkot Tangerang menggratiskan transportasi umum berupa bus Tayo dan angkot Si Benteng kepada siswa saat berangkat maupun pulang sekolah. Jumlah sekolah gratis tidak tertutup kemungkinan akan bertambah pasalnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang masih membuka pintu bagi sekolah swasta lain yang ingin mengikuti program sekolah gratis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, masih terkait sekolah ya pemirsa, jadi ada pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun 2025 ini sudah memulai tahap pertama serentak di Jawa Barat. Nah, orang tua siswa mulai ramai mendaftarkan anaknya ke sekolah secara online. Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru 2025 tahap pertama di SMAN 3 Bandung, puluhan orang tua siswa memulai mendaftarkan anaknya secara online. Sebagian besar siswa yang melalui jalur prestasi dan afirmasi datang untuk meminta bantuan kepada panitia seleksi masuk untuk membuat akun SPMB. Di awal pembukaan pendaftaran secara online, ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah seperti sulitnya mengupload berkas persyaratan yang harus dilakukan satu persatu. Bahkan pada hari pertama pendaftaran, sistem yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sempat down dan tidak bisa digunakan. Di ranking yang mendaftar ke SMA 3 itu berapa dan sejumlah batas kuota itulah yang nanti ada jaraknya berapa gitu ya. Tetapi itu belum final untuk itu bisa terseleksi. Nanti kita nunggu keputusan akhirnya ketika sudah di rapat dewan guru kemudian diinformasikan. Seperti diketahui, SPMB tahap pertama dibuka mulai 10 Juni hingga 16 Juni untuk 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili dengan kuota 35%, afirmasi 30%, dan mutasi dengan kuota 5%. Dari Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, minggu lalu ini ada kejadian kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Ribuan warga kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 kemarin ini menghanguskan lebih dari 450 bangunan semi permanen.
Inilah suasana tempat tinggal dan juga tempat pengungsian pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara. Kebakaran ini menghanguskan lebih dari 450 bangunan semi permanen dan menyebabkan 3.200 jiwa atau 750 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, para korban kini telah mengungsi di area sekitaran Muara Kapuk. Hingga saat ini dapur umum dan posko kesehatan telah didirikan. Bantuan seperti makanan, minuman, logistik, tenda pengungsian, dan alat kesehatan telah diberikan pemerintah. Bersama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan juga para relawan dan stakeholder terkait terus mengulurkan tangan dan bantuan kepada para korban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pendataan ulang jumlah pengungsi dan mempercepat pengiriman bantuan tambahan. Tidak hanya bantuan logistik, bantuan psikolog juga diberikan Kementerian Sosial berupa terapi trauma kepada para anak-anak korban kebakaran di Muara Kapuk. Sementara itu penyelidikan mengenai penyebab kebakaran masih terus berlangsung. Kebakaran ini menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta Utara tahun ini dan mengingat kembali pentingnya sistem listrik yang aman di kawasan padat pemukiman. Dari Jakarta, Sana Sairus, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke kabar lain, pemirsa, ini ada kabar soal korupsi. Jadi penyelidikan Kejaksaan Agung terkait pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun pada tahun 2020 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era Menteri Nadiem Makarim membuat dirinya angkat bicara. Menurut Nadiem, dirinya menyatakan akan bersikap secara terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung, meskipun dirinya memastikan jika proyek tersebut sudah sesuai aturan tender. Di tengah berlangsungnya pengusutan dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah berupa 1,1 juta unit laptop Chromebook dengan nilai proyek 9,9 triliun di tahun 2020 oleh penyidik Kejaksaan Agung, di mana Menteri saat yang itu melakukan proyek tersebut, Nadiem Makarim, muncul untuk memberikan pernyataan terkait kasus ini pada Selasa pagi. Menurut Nadiem yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, membantah jika melakukan perbuatan melawan hukum berupa dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Meski dirinya menyatakan akan bersikap secara terbuka dan kooperatif terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. Nadiem juga memastikan proyek tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, di antaranya selama proses tender didampingi oleh pengawasan dari pihak kejaksaan hingga lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah atau LKPP, hingga dari internal pihak Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, Nadiem juga menyatakan jika pengadaan dan uji teknis laptop ini bukan diberikan kepada sekolah di wilayah daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, namun diberikan kepada lebih dari 77.000 sekolah di daerah yang sudah mempunyai jaringan internet. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Sementara itu, berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, jika 97% laptop yang disalurkan terpakai secara optimal. Apalagi, berdasarkan uji coba laptop tersebut sangat berguna untuk pembelajaran jarak jauh akibat dampak COVID-19. Kan penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Ya, jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Ya. Jadi 3 status itu inisialnya apa? Sebelumnya, selain melakukan pemanggilan, penyidik Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan terkait kasus pengadaan laptop yang diduga syarat penyimpangan. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, jangan beranjak, kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Weekly Report pemirsa. Jadi minggu lalu ini selain Timnas Indonesia versus Jepang, sebelumnya ada Timnas Indonesia versus Cina, yang mana banyak supporter yang ingin menyaksikan langsung laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Puluhan supporter ditahan karena menggunakan ID card media palsu. Kartu tanda pengenal wartawan yang dijual seharga Rp450 hingga Rp550.000 yang dibeli dari seseorang melalui media sosial. Niat puluhan supporter memberikan semangat kepada Timnas Indonesia yang bertanding melawan Cina di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat harus kandas lantaran gagal memasuki area stadion. Mereka tak dapat menyaksikan langsung laga fantastis tersebut karena tertangkap basah jika kartu tanda pengenal wartawan sebagai akses masuk ternyata palsu. ID media palsu dengan modus melakukan peliputan itu mereka beli dari seseorang melalui media sosial Facebook seharga Rp450.000 hingga Rp550.000. Berlaga sebagai seorang wartawan, para korban penipuan ini kemudian diarahkan pelaku untuk masuk melalui pintu khusus media. Namun sayang langkah mereka terhenti setelah petugas keamanan curiga dengan nama media yang terdengar asing dan tak ada dalam daftar. Sejumlah korban penipuan mengaku terpaksa membeli ID media palsu karena cukup kesulitan mendapatkan tiket resmi yang dijual online. Di awalnya dia bilang dia ada slotnya 500, jadi banyak banget itu. Jadi bukan tiket ya? Iya, ID ya? ID card. ID card ya? Iya benar. Lu berapa bayar? Gue bayarnya 450 bang. 450? 450? Iya. Lebih dari 60 supporter dikabarkan menjadi korban penipuan kartu tanda pengenal wartawan palsu. Mereka kemudian didata oleh petugas security untuk nantinya memberikan keterangan di kantor polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Jangan lupa terus saksikan Weekly Report hanya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.